Kami sudah memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan tiba saatnya kami mau membaca dan renungkan firman Tuhan. Mari urati hamba-Mu dan teruskan hamba-Mu, sehingga kata dan kalimat dalam pengurapan Roh Kudus tempat ini penuhi dengan kemuliaan Yesus. Dan roh-roh lain kami ikat kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami siap membaca dan renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, salam. Salam. Ya, kita lihat firman Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul 4. Kita belajar dari jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-37. Baik, kalau sudah dapat, saya jemput kita berdiri untuk kita baca berbalas-balasan. Saya baca ayat 32 dan Bapak Ibu ayat 33, dan kita jumpa di ayat 37. Dengan berikut cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, dan seorang Lewi dari Siprus bersama-sama. Ia menjual harta miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul. Amin. Silakan duduk. Demikianlah pembacaan firman Tuhan buat hari yang diberkati ini. Berbahagialah kita yang membacanya dan merenungkan itu siang dan malam. Amin. 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 Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah kasih sayangnya yang Dia terus memelihara kehidupan kita semua, sehingga kita semua masih ada sampai hari ini karena anugerah, karena kasih sayang Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya melihat mulai ada pertumbuhan di sini, mulai ada puji-pujian, penyembahan. Ketika Tuhan kasih keyboard dan semua alat musik ini, ya luar biasa, terus berkembang dalam puji-pujian. Amin. Saya berterima kasih kepada Ketua Persekutuan Doa yang boleh berikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin ada yang belum kenal nama saya Yeremia Lukas Tode. Saya tinggal bersama keluarga di Jalur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita belajar dari jemaat mula-mula. Firman Tuhan berkata di sini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Saudara dan saya adalah orang percaya yang dikumpulkan Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Untuk apa kita dikumpulkan Tuhan di tempat ini? Untuk saling gosip kah? Untuk saling menghina satu dengan lain kah? Untuk menjatuhkan satu dengan lain kah? Atau untuk pamer karunia? Tidak. Amin, saudara. Tapi saudara dan saya sehati, sejiwa. Tujuannya adalah memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang sudah memilih saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan.
Kita di sini semua dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dengan berbagai macam karunia-karunia yang Tuhan kasih. Amin. Amin. Walaupun dalam situasi keadaan dunia yang terus digoncang oleh COVID-19 dan juga khususnya bangsa Indonesia dan khususnya juga kita Kota Kupang. Amin, saudara. Yang sudah mulai ada zona merah, katanya sudah mulai ada beberapa tempat sudah mulai dilarang untuk ibadah, saudara yang kasih. Kita mau lari kemana? Kita mau bersandar kepada siapa? Orang sekarang batuk pilek takut berobat, saudara, karena takut divonis corona. Tapi saya dengarkan Bapak Mama, corona pun juga sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Amin, saudara. Amin. Saya berapa waktu lalu ada seseorang telepon dari Pulau Ndau. Mereka bilang tolong doakan dulu, dan di dalam itu sudah ada dukun mereka bawa, dan ketika mereka kasih saya telepon, mereka minta doa, dan saya dengar orang-orang sudah mulai menangis. Karena yang sakit ini, saudara, sudah mulai mulutnya berbusa dan napasnya sudah mulai tidak stabil lagi. Jadi saya bilang tolong taruh HP ini punya telinga. Mereka bilang, Pak, kami tidak bisa masuk karena ini orang sudah banyak dalam kamar. Saya dengar orang sudah mulai menangis. Saya bilang taruh saja HP di telinganya. Saya berdoa lewat HP. Dan saudara yang kekasih, saya berdoa lewat HP. Saya berkata bahwa saya tidak bicara dengan tubuhnya karena tubuhnya sudah sekarat, tapi saya bicara dengan rohnya. Saya percaya roh mujizat pasti turun atas hidupnya. Tiba-tiba dia punya napas stabil dan harus dilarikan ke Baa. Bayangkan dari Ndau itu ke Baa minimal, dan kapal itu feri perahu motor itu kan minimal 3 jam. Sampai ke Baa divonis corona. Divonis corona, dan memang saudara, kalau saya lihat dari mereka nangis, tidak ada harapan untuk hidup. Langsung di ruang isolasi. Tapi saya bilang sama keluarga mereka yang juga akhirnya dicek semua, swab semua supaya cari tahu corona atau tidak. Ternyata mereka yang antar katanya tidak. Tapi saya bilang berdoa saja, pasti Tuhan Yesus tolong. Kalau Tuhan mau tolong, pasti Tuhan tolong. Amin, saudara. Dan puji Tuhan, dia disembuhkan Tuhan. Jadi pulang kembali ke kampung halamannya, dan saya bilang sama dia, bersaksilah. Karena memang keluarga ini juga kadang-kadang mereka tidak takut akan Tuhan. Amin, saudara. Sebab itu mari hari-hari ini kita sehati, kita sejiwa untuk bergandengan tangan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Hanya dengan kekuatan doa kita pasti menang. Amin. 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 Jangan sibuk nonton Ikatan Cinta. Kalau Ikatan Cinta sibuk, saya juga ikut lihat karena saya lihat ada yang nenek-nenek juga tidak mau kalah. Ikut nonton Ikatan Cinta. Saya lihat ini ada apa dengan cinta ini? Kok tidak ada jawaban, saudara? Ternyata cinta melahirkan, saudara yang kekasih, melahirkan semangat. Amin, saudara. Amin. Cinta melahirkan semangat. Saudara bisa bayangkan kalau tidak semangat, bagaimana saudara yang kekasih bisa datang memuji Tuhan. Amin. Amin. Orang kalau lagi pacaran itu semangat. Cinta melahirkan energi. Sehingga kalau langsung pacaran mau bilang sayang, gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi, gereja dan persekutuan orang lari liwat. Karena dia tidak sejiwa dan sehati memuji Tuhan, saudara. Jadi saudara, mari kita sehati. Kita mau melayani Tuhan, katakan amin.
Tapi kalau saudara masih sehat, ini anugerah. Mana lebih mahal, HP atau telinga? Saudara punya HP mahal kalau telinga tuli. Halo, halo, halo. Ini HP kau rusak, bukan rusak, telingamu yang rusak. Mana lebih mahal, hatinya atau kaki? Kaki. Sepatu hatinya atau kaki? Kaki. Saudara punya sepatu mahal kalau kaki tidak ada, mau gantung di mana? Atau gantung di leher kah? Atau taruh di kaki? Kaki sudah ada. Jadi selagi masih ada kesempatan, mari sadar bahwa kita sudah dipilih Tuhan Yesus, dan Dia mengumpulkan saudara di sini untuk sehati dan sejiwa, untuk bergandengan tangan, mendoakan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Karena di hadapan Tuhan semua sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Amin, saudara. Semua sama di mata Tuhan. Di sini kita semua merendahkan hati. Kau tuh mau pamer apa? Datang telanjang, pulang telanjang. Datang saling bawa gigi, pulang saling bawa gigi. Jadi kalau saudara masih kuat, bersyukur, mari betul bersehati, bergandeng tangan, saling mendoakan jiwa-jiwa yang ada. Amin. Saling menguatkan jiwa-jiwa yang ada. Saling mengunjungi satu dengan yang lain. Apalagi dengan corona ini dibatasi. Amin, saudara. Dibatasi, saudara. Namun doa tidak bisa dibatasi. Amin. Doa tidak bisa dibatasi, saudara. Jadi mari kita saling mendoakan. Makanya di situ firman Tuhan berkata, saudara, dalam pembacaan tadi saya baca lagi, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jemaat mula-mula, saudara, kita perhatikan, saudara, tidak ada yang egois. Amin. Tidak ada yang egois. Sekarang ini kadang-kadang kelompok kaya tersendiri, miskin tersendiri, saudara. Padahal sama-sama satu tubuh Kristus. Keluar dari gereja mobil kosong dan BLT, coba dia berhenti kau muat ke baik. Haleluya. Suasana dunia ini semakin parah. Keadaan dunia semakin tidak baik. Dunia menuju kepada kehancuran. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, bahagia. Amin, saudara. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikut, saudara yang dikasihi, ayat yang berikut 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang suka memberikan kesaksian. Katakan amin. Kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kuasa Tuhan yang kita alami dalam perjalanan hidup. Ada orang dari Sabu, dia punya toko dan punya mobil. Tiba-tiba dia lumpuh, tidak bisa jalan. Sehingga mereka mau datang di Kupang, dan dari situ mereka ke rumah sakit Siloam. Jadi vonis corona dan mereka berontak, keluarga berontak, bawa pulang. Bawa pulang ke rumah untuk isolasi di rumah karena tidak bisa jalan, karena mereka
pikir kalau isolasi rumah sakit pasti akan lewat. Karena separuh begitu siapa yang mau makan ke dalam, mau urus lagi. Sudah langsung tersendiri, akhirnya bisa stres dan mati. Sehingga keluarga mau pulang, mereka ada di Labat. Dan akhirnya saudara mereka minta didoakan. Dan saya datang berdoa dan saya bilang sama mereka, uang bisa beli rumah sakit, tapi uang tidak bisa beli bebas dari satu penyakit. Uang mau di bank miliaran triliun bisa beli rumah sakit, tapi tidak bisa beli bebas dari sakit penyakit. Uang bisa beli mobil mewah, tapi uang tidak bisa beli keselamatan dalam perjalanan. Uang bisa beli tempat tidur yang mewah, tapi uang tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Nah, buktinya waktu susah sakit mimpi dikejar orang, mimpi ketemu orang mati, mimpi ditabrak orang, mimpi karena itulah, saudara. Nah, akhirnya saya doakan, dan saudara, ternyata Tuhan pulihkan dia. Amin, saudara. Tuhan pulihkan dan dia sudah bisa mandi, berjalan di kamar mandi. Kalau saudara lihat di YouTube saya itu, itu ketika itu saya suruh dia berdiri, dia angkat-angkat kaki. Sudah mulai. Dan akhirnya saya pergi besoknya dia sudah bisa kamar mandi, saudara. Saudara, Tuhan kadang-kadang izinkan hal-hal yang kita tidak duga untuk mendidik kita supaya kita taruh harapan kepada Tuhan. Amin. Amin. Bukan taruh harapan kepada uang, bukan taruh harapan kepada jabatan, bukan pangkat dan kedudukan, tapi taruh harapan kepada Dia bernama Yesus. Karena hanya Dia yang sanggup menjaga, lindungi, tolong. Amin, saudara. Saya punya prinsip, air laut saja Tuhan bisa melarang orang Israel jalan. Corona kecil di mata Tuhan, Tuhan jaga kita. Tapi kita harus berwaspada. Amin. Tidak boleh anggap remeh. Kita tahu Tuhan jaga kita, tapi kita ikut juga aturan pemerintah. Amin, saudara. Amin. Karena ini virus ini kan saudara dapat lihat. Sama kesehatan juga saudara dapat lihat. Ente dari sana, dari mana dia muncul kita tidak tahu. Tapi sebagai orang percaya, kita terus menyampaikan kesaksian bahwa kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Tadi Bapak Hani bersaksi di vonis dokter karena jantung. Biasanya kan jantung itu saya pakai tunggu lama-lama. Tapi puji Tuhan kalau masih ada dan mau masuk usia 65 tahun, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan. Apa yang mau kau buat? Apa yang mau kau balas? Kau mau balas apa kepada Tuhan? Tuhan punya segala-galanya. Tuhan punya langit dan bumi. Tapi selain kita datang kepada Dia, hanya kita memberikan pujian dan penyembahan. Amin. Pujian dan penyembahan. Menyenangkanmu, oh senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Apa yang mau Tuhan buat hari ini? Tuhan pilih kau untuk apa? Yang pertama melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin. Baru melayani pekerjaan saudara, mungkin PNS kah, OJK, ibu rumah tangga kah. Itu kedua. Pertama itu adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan jalan ke sini ke sana, pelayani itu pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah duduk di kaki Tuhan. Katakan amin. Harus punya pergumulan, harus punya doa pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang banyak orang minta doa, tapi tidak pernah berdoa, dia sibuk. Masa bodoh orangnya boleh fokus, dia mati ke sini. Jadi kita harus punya pergumulan. Amin, saudara. Kita harus punya doa-doa pribadi dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita perhatikan di situ, saudara. Kita melihat jemaat mula-mula penuh dengan kesaksian. Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Tolong dibacakan kalau dapat. Kisah 26 ayat yang ke-22. Kisah 26. Kisah Rasul pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah, Oleh pertolongan Allah, aku
Aku dapat hidup sampai sekarang Aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, berikan kesaksian kepada semua orang. dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Ya, garis bawahi. Hidup sampai hari ini karena pertolongan. Hidup sampai hari ini karena pertolongan. Kita hidup ditentukan oleh kuasa Tuhan. Amin. Amin. Makanya saya selalu bilang ulang-ulang di mana-mana, kita mesti kuat berdoa. Orang yang jual peti mayat juga kuat berdoa. Tuhan Yesus satu mula peti mayat laku-laku. Nah, katanya orang Kristen jangan main-main. Amin. Amin. Kita hidup sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Bukan hebatnya keluarga kita, orang tua kita, bukan. Tapi hebatnya kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya di tengah-tengah COVID yang melanda dunia ini. Ada yang satu keluarga divonis corona, sehingga bawa ke rumah sakit, suaminya ditahan isolasi, istri anaknya disuruh pulang isolasi di rumah. Yang di rumah sembuh, yang di rumah sakit mati. Jadi saudara, kita mau